Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait masalah kapan tarhil dibuka dan apakah sekarang tarhil ini sudah dibuka. Sore tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Jakaria, salah satu seorang PMI yang dia 2 hari sebelum Lebaran itu ditangkap polisi di sebuah lampu merah. Tapi kemudian dia dikeluarkan lagi karena punya catatan dendaan lalu lintas gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa dideportasi. Kemudian dia mengungkapkan bahwa di situ banyak sekali, ada sekitar 50-an PMI pekerja ekspatriat dari beberapa negara, mayoritas dari Habasyi dan Pakistan, bahwa ternyata tarhil ini dibuka. Nah, ketika saya mendapatkan informasi tarhil dibuka, maka saya tidak begitu saja percaya dong gitu kan. Atau mungkin informasinya sudah beredar di masyarakat, saya tentu wajib untuk mengklarifikasi. Nah, saya akan mengklarifikasi kepada 2 sumber. Yang pertama adalah saya akan konfirmasi dari Konsul 2 Imigrasi Kajari Jeddah, Pak Anggi. Karena Pak Anggi ini dia tugasnya imigrasi ini mengeluarkan SPLP. Karena siapapun orang atau siapapun PMI Operstar yang pulang dari tarhil melalui tarhil pasti akan dibuatkan SPLP dari Kajari. Tentu Pak Anggi punya informasi tentang ini. Terus selanjutnya saya akan mengkonfirmasi kepada Pak Tolabul Amal. Dia salah satu staf konsuler Kajari Jeddah bagian tarhil somesi. Jadi dia adalah staf Kajari yang tugasnya mengurus kepulangan atau mendata, terus kemudian mengurus kepulangan PMI Overstyer yang pulang melalui tarhil. Oke, teman-teman bisa simak ya antara pengakuan Pak Jakaria, penjelasan Pak Anggi dan Pak Tolabul Amal. Kita akan coba telepon Mbah Jakaria ya. Ini yang memberikan informasi. Coba. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dari mana dengan siapa ini? Minal aidin wal faizin. Saya sebelumnya mohon maaf lahir batinnya. Betul, Pak. Ya, saya Iyad, Pak, dari BMI SA, Pak. Iya, sebentar. Iya. Ya, saya ini dengan Mbah Jakaria ya. Benar. Ya, jadi saya tadi dapat informasi dari teman bahwa Mbah Jakaria itu katanya kemarin masuk tarhil ya, apa hari ini, Pak? Ya, Pak. Saya untuk ini, Pak, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memastikan dulu bahwa 2 hari sebelum Lebaran Bapak ketangkap ya di lampu merah terus dibawa ke tarhil somesi, ya kan? Bukan, ke ini dulu, ke kemana, ke Sarapia dulu. Oh, ke Sarapia, terus ya artinya terus kemudian Bapak ke tarhil somesi, ya. Nah, yang saya kan dilihatin ini surat-suratnya, saya baru keluar dari penjara gitu. Karena dia itu nggak perlu itu surat, katanya nama siapa dia ditangkap di sana. Karena polisi yang dia mana di Sarapia, kamu 4 hari udah nyampe Indo, alhamdulillah gitu dan. Nah setelah itu dikirim sore-sore ke mana? Ke Sumesi sebelum maghrib. Nah, ke Sumesi ngantri, banyak juga yang ngantri di sono. Nah, ini yang banyak kan orang Pakistan, Habasyi, Nigeria. Yang ingin saya pastikan bahwa apakah tarhil somesi saat ini buka? Ini kan yang jadi tanda tanya teman-teman nih. Apakah saat ini tarhil somesi buka? Saya ingin memastikan apakah buka, Pak, tarhil somesi. Nah, gitulah. Kemarin saya waktu itu saya sendiri ya. Udah masuk ke Basamat. Basamat lagi. Ya. Saya kan tetap Basamat kan nggak bisa masuk saya. Itu yang nggak masalah. Basamat sampai dipoto kan. Nah, setelah itu nunggu di ruangan. Nah, setelah nunggu di ruangan, nanti karena udah clear semua karena suratnya dipanggil, orang dimasukin ke tarhil. Oke. Tarhil itu buka ya. Nah, waktu di tarhil kemarin, Pak,
apakah ada orang Indonesia juga barengan Bapak, laki-laki maupun perempuan? Itu saya nggak ngelihat orang Indonesia, cuman ada tuh Habasi, Nigeria, orang Pakistan, suami istri banyak, yang dari Mekah, dari Kudai. Oh gitu, jadi mereka prosesnya menyerahkan diri di Kudai, Pak? Iya, yang Pakistan itu. Oke. Yang lainnya ditangkap di jalan. Jumlahnya kira-kira waktu itu berapa orang, Pak, yang setahu Bapak, perkiraan? Setahu saya tuh kemungkinan ya sekitar berapa ya semua jumlah itu. Ya soalnya kan saya tuh langsung tidur di ruangan itu kan. Ya kemungkinan di atas 50 orang. Di atas 50. Bapak waktu itu sempat nginep di Tarhil, Pak? Iya, waktu itu kan tidur di situ tengah malam, harus semua udah ini belum beres dah. Saya udah mungkin udah malam polisinya dibawa lagi saya ke mana? Ke Serapiah lagi. Di Serapiah dimasukin di situ di dalam semalam di situ. Nah, bangun jam 7 jam 8, jam 8 jam 9 ada lagi orang yang masuk ke situ, 2 orang, 3 orang, 1 orang ditangkap-tangkepin. Oh gitu, ke Serapiah itu. Bahkan itu yang orang Habasi itu istrinya udah ditarhil, anaknya baru 2 bulan, suaminya ketangkep lagi di jalan. Anaknya di rumah seumur 2 bulan, sama siapa umur? Katanya anak saya di sana. Mau dibawa ke sini bisa nggak? Sama polisi itu nggak bisa, kata gitu. Nanti kalau kamu udah ditarhil, baru diambil ke tarhil gitu. Oke. Nah setelah itu saya tunggu sampai sore, dibawa lagi saya dikeluarin kemana? Ke apa tuh? Surga ini. Jadi apa namanya? Sareskan. Oke. Pak, kalau saya boleh simpulkan gini. Pak Bahja Karya ini berarti 2 kali masuk Tarhil ya, 6 bulan yang lalu sama kemarin. Terus kemudian dikeluarkan lagi oleh pihak Tarhil karena ada catatan hukum terkait masalah dendaan ya Pak. Nah itu saya ini. Artinya kalau saya boleh simpulkan mungkin Pak Jakaria juga kalau tidak punya dendaan atau tidak punya catatan hukum sepertinya bisa pulang lewat Tarhil begitu Pak ya? Nah, katanya dia, saya 4 hari udah nyampe situ. Seharusnya, kalau seandainya itu tidak ada masalah. Iya, kalau tidak ada masalah. Artinya ini sebenarnya informasi yang menarik ya buat teman-teman ya. Nah itu, saya sendiri soalnya udah. Bukannya bohong, bukan ini, sendiri ini. Iya, bukan katanya-katanya ya. Jadi Pak Jakar. Bukan ini sih. Sendiri. Iya, tapi memang tidak ada orang Indonesia itu karena memang saat ini informasinya Tarhil ditutup begitu kan ya. Oke, terus juga mungkin kalau teman-teman kalau bagi teman-teman yang di Jeddah juga kayaknya tidak ada yang bisa mengantarkan ke Kudai, Pak, terkecuali mungkin teman-teman yang di Mekah kan begitu. Nah, seperti itu. Kesulitannya juga transportasi ya. Iya, masalahnya ini kan kesulitannya transportasi. Nah, kalau misalkan lelaki paling gampang. Lelaki paling gampang, Pak. Bukannya waktu itu Pak, bukannya waktu itu ada tahanan itu pada dikeluarkan di Tarhil itu? Nah, saya ya selama berapa 4 bulan kurang lebih semua penjara ditahanin yang di penjara keluarin. Dulu itu ya sebelum setelah baru-baru terkecuali apa namanya ya Muhadarat ya. Iya. Oke. Artinya waktu itu mungkin kebijakannya lain waktu itu ya. Iya. Waktu awal-awal penyebaran virus corona di Jeddah waktu itu kalau nggak salah ya. Sekitar bulan Maret kalau nggak salah Pak. Oke. Jadi ya ini informasi menarik Pak gitu. Di satu sisi ada informasi dari Pak Jakaria bahwa Tarhil itu sebenarnya buka gitu kan. Gitu, tapi tidak ada orang Indonesia gitu ya. Ya. Siap. Kalau bisa nyebrang ke Sumesi, apa namanya ke Kudai, insya Allah di Kudai itu langsung diangkut Pak ya. Iya. Oke, siap. Kalau begitu Tapi Pak. di dalam Sumesi itu sebelum masuk ke arah apa namanya pemrosesan, dicek corona dulu. Oh iya betul Pak. Katanya jadi ketika ketika kita akan masuk ke Tarhil itu juga tidak sembarangan, ada tes kesehatan Pak ya? Iya, ada pemrosesan ya. Ada proses kesehatan. Jadi memang ya agak-agak ketat juga Pak ya?
Iya. Itu apakah cek kesehatannya, apakah dites hanya sebatas apa namanya yang apa cek apa namanya apa sih yang ke yang pertama dicek dari kepala itu yang seperti apa namanya scan kepala ya. Gitu. Ya. Nah setelah itu dimasukin tes pengetesan di dalam apa di bawahnya tenggorokan. Lidah. Ya, oke. Terus juga hidung ya. Semua kita nggak ada masalah. Diangkut ke mobil. Kalau ada masalah misalnya sakit apa aja suruh diisi dulu gitu. Oke. Terima kasih Pak Jakaria atas waktunya ya, atas informasinya. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Nanti iya, pokoknya saya nih kalau saya kan nggak bohong saya sudah masuk saja ke dalam nggak apa-apa ke iya. Tarhil, Nanti saya juga akan minta tambahan informasi kepada staf KJRI bagian Tarhil ya, untuk menambahkan informasi dari Pak Jakaria gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghubungi Konsul Imigrasi 2 KJRI Jeddah, Pak Anggi. Kita akan bertanya untuk mengecek kebenaran terkait adanya pemulangan lewat Tarhil. Kenapa kita harus cek kepada Pak Anggi? Karena kalau seandainya memang betul ada pemulangan via Tarhil untuk TKI overstay atau kaburan, tentu mereka akan pembuatan SPLP-nya itu akan dikeluarkan oleh KJRI Jeddah. Nah, makanya ini sangat penting untuk kita meng-cross check kebenarannya kepada Pak Anggi, karena ini adalah sumber yang tentu sangat kredibel begitu ya teman-teman. Halo, assalamualaikum. Minal aizin wal faizin Pak. Iya dong, mohon maaf lahir batin nih Pak. Mohon maaf ganggu waktunya Pak. Ya. Barusan tuh saya mendapatkan informasi itu kan bahwa ada PMI overstay kita yang itu dia baru saja masuk ke Tarhil Somesi. Nah, gitu artinya ada informasi bahwa Tarhil Somesi membuka layanan untuk kepulangan bagi teman-teman yang overstay. Nah, sementara informasi ini juga tentu banyak ditanyakan oleh teman-teman overstay kepada kami, mungkin kepada KJRI juga gitu kan, kapan Tarhil dibuka gitu kan. Nah, saya berpikir bahwa jika memang ada pemulangan PMI overstay melalui Tarhil, tentu ini prosesnya harus melalui imigrasi KJRI Jeddah, karena mereka akan setiap PMI overstay yang pulang via Tarhil itu akan dibekali atau dilayani pembuatan SPLP melalui imigrasi. Nah, setahu Bapak sampai saat ini apakah memang ada pelayanan imigrasi mengeluarkan SPLP untuk yang di Tarhil, Pak? Dalam beberapa hari ini belum sih, Pak ya. Belum ada. Teknisnya itu memang teman-teman ini Pak Haris yang konsuler kerja sama kita, jadi yang tiap hari Tarhil kan Pak Haris. Pak Haris. Pak Haris tuh. Artinya kapan tetap kan imigrasi keluarannya kan dari imigrasi Pak, yang pengesahan kan ada di Bapak tentunya. Iya, beberapa hari ini belum sih. Untuk beberapa hari ini belum, atau kemarin-kemarin ada Pak sejak diberlakukannya lockdown ini Pak? Aduh, terakhir tuh sebelum libur tuh ada cuma beberapa aja. Itu mungkin pas penerbangan pertama Pak, saya juga dapat informasi ada 5 orang pekerja kita gitu. Iya. Tapi beberapa hari ini belum lagi nih. Memang ada, saya dengar juga sih informasi itu, katanya udah mulai buka terbatas gitu kan. Dalam artian kan ada ditangkap kan sama polisi-polisi yang di daerah yang baru masuk ke Tarhil gitu kan. Tapi kayaknya nggak sebanyak sebelumnya gitu. Oh gitu. Yang saya dengar sih gitu. Kita belum monitor lagi nih ke Pak Haris nih. Oh, harus ke Pak Haris ya. Tapi kan dia ke Tarhil tiap hari. Tapi Bapak juga tentu tahu apa namanya SPLP yang dikeluarkan oleh imigrasi Pak tentunya Pak. Iya. Artinya memang ada untuk kemarin-kemarin ya, tapi tidak banyak Pak ya.
Oke. Mencari deh kayaknya. Gitu. Ini Pak, kalau misalkan dalam situasi seperti ini kan, seperti situasi lockdown kayak begini, itu SPLP yang diberikan oleh pihak KJRI sama Pak, artinya tidak berupa online Pak. Artinya beda dengan perpanjangan paspor online yang sekarang dilayani oleh KJRI Jeddah Pak. Jadi SPLP itu kan untuk khusus yang di Tarhil itu kan beda bentuknya kita kasihnya. Iya, satu surat Pak ya, satu secari kertas ya. Surat. Khusus untuk yang ditangkap di Tarhil kita proses itu beda teknisnya. Kalau misalnya SPLP yang kita berikan di luar Tarhil itu bentuknya buku gitu kan. Betul. Ya sejak lockdown sih belum ada keluarin SPLP yang bentuk buku gitu. Ya. Tapi untuk yang secari kertas memang ada Pak ya? Ada. Berarti ada kemungkinan memang ada gitu Pak ya? Ya cuman ya belakangan ini belum Pak ya? Kalau seandainya Oke, tapi kalau seandainya nanti ke depan, barangkali ini informasi awal, barangkali ke depan sekiranya ada pemulangan via Tarhil, KJRI ya tentu dalam hal ini imigrasi siap membantu terkait masalah SPLP Pak ya. Pasti kan SOP-nya kan begitu ada orang masuk ke Tarhil, SOP-nya itu yang jelas kan ada tangkepan, orang ditangkep, ditangkep masuk ke Tarhil ya. Nah dari Tarhil itu pasti info ke KJRI, Tarhil itu pasti info KJRI. Ini ada orang Indonesia, ya kan? Datanglah tuh petugas kita, petugas kita kan hari semua tolak tuh. Iya betul. Dari KJRI datang ke sana, cek nama itu siapa, orang Indonesia, ya, udah pulanglah dia si hari semua tolak ke KJRI, terapin SPLP, membawa data dari kita terbitkan, bawa datanya yang diambil itu kan, namanya si ini, ya kan, habis itu warga negaranya ke Indonesia, bawa pulang KJRI, baru diterbitin SPLP sama imigrasi. Nah, ya teknisnya ya kita sama-sama lah Pak Haris sama kita juga. Habis itu baru setelah selesai baru dibalik lagi ngatur itu SPLP. Ini SPLP-nya baru tuh WNI bisa diberangkatin gitu. SOP-nya begitu pasti. Iya betul Pak. Itu untuk secari kertas itu untuk satu orang apa untuk beberapa orang Pak? Apanya? Untuk SPLP yang satu lembar kertas itu satu orang. Per satu orang ya? Oke, siap Pak, sangat bermanfaat. Saya coba klarifikasi ke Pak Haris atau ke Pak Tolap gitu kan. Karena ini sedang kita gali Pak, karena kan ini kalau betul-betul Tarhil dibuka, ini kan informasi yang bagus kan di tengah kebingungan masyarakat saat ini banyak yang tidak kerja. Iya, ada yang pengen pulang gitu kan. Ya mudah-mudahan ada kabar bagus Pak. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Iya, makasih Pak Ian. Siap. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Nah, saat ini kita akan menelpon Pak Talabul Amal. Jadi Pak Talabul Amal ini adalah salah satu staf KJRI yang dipercaya mengurusi PMI di Tarhil. Halo. Assalamualaikum. Salam. Minal aidin wal faizin Pak. Iya Pak, minal aidin wal faizin. Saya Iyad Pak. Iya Pak. Mohon maaf ganggu waktunya Pak. Aduh, 5 menit aja Pak. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, bahwa saat ini memang banyak teman-teman PMI Overstyer menanyakan apakah Tarhil dibuka atau tidak. Nah, informasi kemarin yang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa Tarhil setahu kita tutup. Tapi kemarin buat YouTube nggak nih? Apa dibuat website? Anak curiga sekarang. Sampai sekarang belum ada kebijakan Tarhil karena penerbangan internasional itu kan 1 September, sedangkan domestiknya 1 Juni ya. Iya. Memang sekarang belum ada. Berarti artinya informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat Tarhil ditutup itu memang betul Pak ya, artinya tepat gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi gini, yang dimaksud ditutup itu
bukan ditutup dalam artian selamanya ya, cuma iya betul pandemi ini polisi di luar itu tidak melakukan penangkapan, dan juga Raja Salman terhadap warga asing yang overstay atau ilegal juga berkomitmen terhadap untuk ditangani kalau terjangkit virus corona seperti itu. Nah, ini yang makanya saya cross check ke Bapak, karena bahwa ada salah satu PMI Indonesia, ya kan, Pak Jakaria, bahwa 2 hari sebelum Lebaran dia ditangkap polisi di di lampu merah, kemudian dibawa ke Tarhil Somesi. Nah, faktanya informasi yang diperoleh Pak Jakaria dilihat secara langsung oleh dia bahwa yang pertama Tarhil dibuka, terus kemudian yang kedua itu banyak sekitar 50 orang, ada juga yang diproses kepulangannya. Mereka adalah pekerja Pakistan mayoritas dan pekerja Utopia yang mereka ini dievakuasi oleh Jawajat atau kepolisian di Kudai. Artinya proses masih berjalan di Tarhil itu, Pak. Terus ada tambahan, memang di situ ada beberapa layanan kesehatan yang ada proses kesehatan yang memang perlu dilakukan oleh ekspatriat asing ketika dia harus masuk ke Tarhil. Nah, kalau Pak Tolab sendiri terakhir ke Tarhil kapan, Pak? Terakhir ke Tarhil sebelum lockdown, Pak. Jadi sudah lama banget ya? Penerbangan itu pertengahan Mei ya. Pertengahan Mei itu awal-awal Mei. Awal April ya. Pokoknya ketika ada penerbangan setelah lockdown tanggal 16 Maret lockdown pertama, bulan April gitu, Pak. Iya. Jadi itu tuh Tarhil itu sudah tinggal 5 orang ya. Iya betul, ada 5 orang. Saat ini juga tinggal 3 orang lagi TKW kita yang di Tarhil, Pak. Nah itu makro, Pak, ada masalah. Ya itu kita juga nggak bisa ada masalah. Tadinya sih ada yang informasi yang saya dapat waktu itu ketika penerbangan pertama memang ada 6 WNI kita, WNI overstay kita di dalam Tarhil. 3 diantaranya dia bisa dipulangkan, sementara 3 ini dia mendapatkan laporan dari kepolisian sehingga tidak bisa diproses kepulangannya. Nah begitu. Nah berarti jadi Pak Tolab terakhir ke Tarhil itu Pak ya, waktu bulan itu ya? Iya, itu karena juga sama pihak sana kalau maksudnya ke dalam Tarhil itu juga ditanya ngapain kan, harusnya menghormati gitu kan. Gitu. Maka juga ada tauhid gitu. Betul. Artinya kunjungan Pak Tolab ke Tarhil itu sekiranya ada informasi dari pihak Tarhil, Pak ya. Artinya tidak sembarangan kunjung datang ke Tarhil begitu, harus ada konfirmasi dari atau mungkin ketika ada WNI kita yang tertangkap di ke Tarhil, artinya Tarhil akan memberikan informasi kepada KJRI, kemudian KJRI akan menugaskan Pak Tolab atau Pak Haris begitu, Pak ya? Iya, untuk sementara seperti itu, karena kita juga nerima kabar kan dari pihak Jawazat di sana kalau memang ada penangkapan atau sudah aktif kembali pasti dikabarin, termasuk kemarin itu sempat koordinasi aja sama pihak Jawazat di sana yang terkait yang 3 orang PMI itu yang kenapa tidak pulang, karena Jawazat juga tanya kan, petugasnya piket-piketan kan. Betul. Itu artinya mungkin harus diselesaikan prosesnya dengan majikan yang 3 orang ini, Pak ya. Nah kalau itu memang seperti itu, jadi kita juga minta kita ngomong ke Jawazatnya juga ngomong, yaitu urusannya Maktab Amal. Jadi ya kita udah diam aja. Oke. Siap, Pak. Sebagai ahli dalam pertarhilan, Pak, ketika ada informasi bahwa sekarang ada pembukaan via Tarhil, Pak, ada pembukaan pulang via Tarhil, tentu ini kan menjadi angin segar bagi teman-teman overstyer kan,
gitu kan, terutama teman-teman yang sudah tidak bekerja gitu kan, terus kemudian juga sudah menipis kebutuhan mereka, sudah tidak punya uang. Artinya tarhil ini adalah harapan yang menurut mereka ini harapan yang besar gitu Pan, gitu. Artinya ketika ada informasi seperti ini, apakah mungkin perlu dicoba oleh teman-teman apa bagaimana Pak menurut Pak Tholab ini? Informasi yang beredar di luar itu ini Mas, nggak semuanya itu, karena kalau kita ngomongin negara A negara B itu kebijakannya beda-beda, dan warga negaranya di Saudi ini jumlahnya juga beda-beda. Jadi kalau di luaran beredar isu penetarhil sudah buka atau sebagainya, kita juga nggak bisa main spekulasi gitu kan. Jadi dipastikan, karena kita pun yang memang bertugas di Tahrir Sumaisi, kita nggak tahu. Justru kita juga menghormati peraturan negara setempat terkait lockdown gitu. Artinya Bapak juga yang pertama tidak bisa memberikan spekulasi, tidak bisa memberikan imbauan begitu Pak ya? Nggak bisa. Karena ini sangat sensitif begitu Pak ya? Ya, itu teman-teman hasil percakapan saya dengan Pak Jakaria, dengan Pak Anggi, Konsul Imigrasi 2 KJRI Jeddah, dan terakhir Pak Tholabul Amal, staf konsuler KJRI Jeddah yang mengurus kepulangan PMI Overstyer di Tahrir Sumaisi. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah Pak Jakaria, dia masuk ke Tahrir ini bukan karena menyerahkan diri, tapi kebetulan tertangkap di jalan oleh polisi yang status di Overstyer. Kemudian dia dibawa ke Tahrir dan dikeluarkan lagi. Kenapa dikeluarkan? Karena ketika disidik jari dia matlub tercatat mempunyai dendaan lalu lintas yang harus diselesaikan. Dia tidak bisa dideportasi sebelum menyelesaikan proses denda atau proses administrasi terkait masalah dendaan lalu lintas. Terus kemudian bahwa di situ Pak Jakaria bilang bahwa tarhil ternyata buka, tapi tidak ada WNI atau PMI yang tertangkap atau menyerahkan diri di tarhil itu. Tidak ada. Adapun itu para pekerja Pakistan dan pekerja Utopia yang mereka ini dievakuasi oleh Jawajat, oleh kepolisian di Kudai. Nah, Kudai ini adalah tempat parking di Mekah yang sering digunakan oleh PMI untuk menyerahkan diri atau tempat menunggu untuk ditangkap agar dievakuasi ke Tahrir. Kemudian juga saya coba konfirmasi ke Pak Anggi, ternyata KJRI Jeddah hingga terakhir ini juga kata Pak Anggi selaku konsul imigrasi bahwa tidak ada pengajuan terkait masalah pembuatan SPLP. Artinya saya menyimpulkan bahwa untuk sejak diberlakukannya lockdown ini memang tidak ada WNI yang menyerahkan diri lewat tarhil. Itu pun ada sekitar 3 orang waktu penerbangan pertama yang dia ini sudah lama ya, artinya mereka yang sudah tertangkap di tarhil ini yang sebelum masa lockdown itu. Terus saya coba konfirmasi ke Pak Tholabul Amal bahwa Pak Tholab terakhir dia berkunjung ke tarhil itu sekitar pertengahan April. Artinya sudah lama dia tidak ke tarhil karena staf KJRI dia tidak bisa begitu langsung datang ke tarhil kalau tidak ada laporan atau tidak ada informasi dari tarhil ke KJRI seperti itu. Dan kalau saya simpulkan juga dalam posisi seperti ini Pak Tholab yang statusnya sebagai staf KJRI juga tidak bisa mengimbau teman-teman untuk menyerahkan diri lewat Kudai. Dia juga tidak berani ya, karena ini tentu sensitif ya dalam situasi genting seperti ini gitu. Artinya apa yang saya
suguhkan, informasi yang saya suguhkan kepada masyarakat, ya saya hanya memberikan dua sisi informasi yang itu disampaikan oleh masyarakat yang mengalami langsung dan mengetahui langsung bahwa tarhil ternyata dibuka. Di satu sisi saya memberikan informasi bahwa pendapat atau informasi yang disampaikan oleh staf perwakilan pemerintah. Nah, terkait masalah itu ya teman-teman sendiri yang sekiranya mungkin dapat menyimpulkan dalam informasi yang kami sampaikan gitu. Karena dalam situasi genting seperti ini kita juga tidak bisa memobilisasi agar teman-teman menyerahkan diri ya ke Kudai gitu, karena saat ini juga untuk 2-3 hari ke depan kan dilakukan lockdown total 24 jam. Artinya transportasi ke Mekah juga sulit, ataupun bagi teman-teman yang tinggal di Mekah pun yang masuk zona merah juga tidak bisa ke Kudai. Ya, ini tentu sebuah dilema ya teman-teman. Ya itulah informasi yang dapat kami sampaikan, memberikan update terkini terkait masalah tarhil yang selama ini teman-teman pertanyakan kepada kita. Mungkin itu sajalah informasi yang saya dapat sampaikan terkait masalah langkah apa yang dilakukan oleh teman-teman selanjutnya. Ya tentu ini harus dipertimbangkan secara matang ya, karena saat ini juga kalau memang betul tarhil pun dibuka, tapi bagaimana cara transportasi dari Jeddah ke Mekah atau dari Mekah, teman-teman yang sudah di Mekah ke Kudai, ini juga menjadi sebuah masalah atau menjadi sebuah kesulitan ya yang dialami oleh teman-teman. Itu saja teman-teman informasi yang saya dapat berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.